Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 789-791. Tubuh es. Wuci terkejut, dan ini adalah tubuh peri roh es. Dengan perawakan seperti itu, di tempat seperti ini, rasanya seperti perawakan yang tak tertandingi, dan kekuatannya pasti akan meningkat sebesar 30%. Oleh karena itu, meskipun Zhang Tian hanya penguasa alam abadi, dengan fisik ini, dia seperti seorang kultivator alam abadi puncak. Wuci tidak bisa menangani kekuatan seperti ini. Lalu dia menatap Lin Yan dan menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu bahwa Lin Yan memiliki tubuh api. Di istana es, terutama di pohon es yang sangat dingin, tubuh api sudah terpengaruh. Kekuatan Lin Yan melemah setidaknya 30%, sehingga jaraknya menjadi lebih besar. Hampir mustahil untuk mengalahkan Zhang Tian. Tertawa. Saat Wuci berpikir, kekuatan spiritual Zhang Tian memadat dan berubah menjadi pedang es. Dalam sekejap, kekuatan es dari segala arah berkumpul, membuat pedang ini semakin luar biasa. Ups, menghadapi dia, api suci emas Lin Yan juga meledak. Nyala api menderu dan memadat, berubah menjadi pedang yang menyala-nyala. Tidak apa-apa jika kamu lebih kuat dariku. Mungkin kamu bisa bersaing denganku di sini, tapi, sayang sekali kamu tidak ditakdirkan untuk menjadi lawanku di tempat seperti ini. Zhang Tian berteriak, lalu tiba-tiba menembak, menusuk dengan pedang es. Melewati dan bergegas menuju Lin Yan. Saat pedang ini datang, suasana di segala penjuru menjadi lebih dingin. Tubuh Wuci menjadi sedikit kaku, dan kekuatan spiritualnya menjadi stagnan, tidak dapat mengalir dengan lancar di dalam tubuhnya. Dia tahu bahwa dia membeku. Kekuatan es terlalu kuat, tapi Lin Yan tidak takut sama sekali, dan pedang api langsung bertabrakan dengan pedang es. Sangat bodoh. Zhang Tian mencibir. Tapi ketika pedang api bertabrakan dengan pedang es, ekspresi Zhang Tian tiba-tiba berubah. Wow, dia menemukan bahwa pedang es di tangannya benar-benar meleleh menjadi air dan menetes ke bawah, dan bahkan banyak tetesan air yang langsung dikukus oleh kekuatan api. Pada saat itu, bahkan dia merasakan suhu yang sangat panas. Api macam apa ini? Zhang Tian berubah drastis saat dia menatap Lin Yan. Ginseng Shen Yan telah mencapai batas tertentu. Jika nyala api ini dibiarkan menyerap api peri lainnya, api ilahi suci emas di tubuh Lin Yan dapat sepenuhnya berubah menjadi api peri. Kemudian, nyala api ini tidak dapat disebut api ilahi suci emas, tetapi hanya dapat disebut api suci emas api ilahi. Meskipun belum menjadi peri api yang sebenarnya, di bawah kendali Lin Yan, ia tidak lebih lemah dari peri api biasa. Dentang. Saat ini, Zhang Tian tidak lagi berani ceroboh. Matanya terfokus, dan pemuda di depannya jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Namun dia yakin meski begitu, pihak lain tidak akan pernah menjadi lawannya, karena dia bisa memiliki senjata abadi. Pedang peri es dan salju. Menatap pedang di tangan Zhang Tian, ekspresi Wuci menjadi lebih terkonsentrasi. Saat pedang itu muncul, kekuatan es dari segala arah berkumpul lebih cepat, membuat Zhang Tian dan pedangnya lebih kuat. Meski tidak sekuat Raja Abadi, mereka hampir sama dengan Raja Abadi. Sekarang kita dalam masalah. Wajah Wuci menjadi dingin. Tapi Lin Yan tersenyum dingin, melangkah maju, menginjak dahan, lalu mengayunkan pedang api secara tiba-tiba, dan energi pedang keluar dan berubah menjadi naga api. Mencari kematian. Zhang Tian mencibir dingin, lalu melambaikan pedang peri es dan salju, meledakkan kekuatan tirani, dan berubah menjadi naga es untuk menghadapinya. Bang! Naga es dan naga api hidup bersama. Senyuman Zhang Tian menjadi semakin kuat. Tempat ini dingin terlebih lagi, dia memiliki pedang peri es dan salju di tangannya. Selain itu, dia memiliki tubuh peri roh es,
belum lagi dia masih berada di level alam abadi. Bagaimana Lin Yan bisa menjadi lawannya? Belum lagi Zhang Tian, bahkan Wu Qi pun berpikiran seperti ini. Tapi saat berikutnya, naga es itu tiba-tiba pecah. Naga api itu meraung, menjadi lebih kuat dan langsung menelan naga es itu. Ini, mata Zhang Tian melebar sepenuhnya, dengan ketakutan yang mendalam di wajahnya. Aku tidak punya waktu untuk membuang waktu bersamamu di sini, jadi, mati. Menatap Zhang Tian, Lin Yan berbicara, dan naga api langsung menelan Zhang Tian. Apakah kamu sedikit terlalu percaya diri? Zhang Tian berteriak meskipun dia berada jauh di dalam kobaran api. Bahkan jika seni bela dirinya barusan dipatahkan oleh Lin Yan, dia tidak berpikir Lin Yan bisa membunuhnya. Tapi kemudian dia tiba-tiba merasakan beberapa kekuatan tiba-tiba muncul di dalam nyala api. Panggilan, kekuatan angin menyapu langsung ke arahnya. Kekuatan guntur menghantam tubuhnya. Kekuatan pedangnya juga nyaring dan dahsyat. Selain itu, sebuah rune muncul di dalam api dan jatuh tepat di atas kepalanya, membuatnya sulit bergerak dan membuat tubuhnya tampak seberat gunung. Puff puff puff. Lalu serangkaian pukulan kuat datang, menyebabkan darahnya muncrat. Saat kekuatan kayu menyerang, dia merasakan vitalitasnya menghilang terus-menerus. Pada saat ini, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan. Bukankah ini semacam kekuatan fisik? Mengapa demikian? Mungkinkah itu? Dia memikirkan beberapa kemungkinan. Seseorang di kota Siling pernah berbicara tentang Lin Yan dari Tiandian. Beberapa orang mengatakan bahwa ia memiliki beberapa jenis fisik, yang jarang terjadi pada segala usia. Tetapi para kultivator di kota Siling semuanya mencibir dan tidak percaya ini benar. Bagaimana seseorang bisa menembus zaman dan memiliki begitu banyak fisik? Tapi sekarang, dia merasakannya sepenuhnya. Lalu tataplah api itu. Mu Yan, Lin Yan. Dia mendengar bahwa orang ini mengatakan namanya adalah Lin Yan di jalan kosong menuju kota Siling, dan bahkan mendengar bahwa dia juga menyebut dirinya Lin Yan di depan pintu rumah Yin orang yang tidak tahu malu dan berpura-pura menjadi penguasa kuil hari itu. Tanpa diduga, dia benar-benar. Bang! Setelah memikirkan semua ini, Zhang Tian ingin berbicara. Tapi seluruh tubuhnya benar-benar ditelan oleh api, dan kemudian meledak dan berubah menjadi sekumpulan abu. Kekuatan abadi di tubuhnya mengembunkan sinar cahaya abadi, yang jatuh langsung ke Lin Yan. Sampai hari ini, Lin Yan tidak dapat menghitung berapa banyak pembudidaya sebenarnya dari alam pembunuhan abadi yang telah dia bunuh. Ada terlalu banyak cahaya peri di dalam tubuh. Jika dia mencapai alam abadi dan semua cahaya abadi ini berkumpul, kekuatannya sendiri mungkin akan sangat kuat, bukan? Kakak, melihat pemandangan ini, Wu Qi terkejut. Dia akhirnya mengerti kenapa kakak laki-lakinya begitu sombong. Ini sungguh arogan. Aku akan menyerahkan pedang peri ini padamu. Lin Yan menyerahkan pedang peri es dan salju kepada Wu Qi. Kamu tercerahkan di sini. Selama kamu memiliki wawasan, pohon es akan mekar lagi dan menutupimu. Lainnya saya tidak dapat melihat Anda sama sekali, dan para praktisi yang warisannya telah hilang tidak akan datang lagi. Mendengar ini, Wu Qi mengangguk penuh terima kasih. Setelah kamu mendapatkan warisan, kamu akan berlatih di sini. Ingatlah untuk tidak pergi. Aku akan membawamu keluar ketika aku kembali. Saat Lin Yan melompat, dia menemukan banyak daun yang bunganya mekar kembali, langsung menutupi para pembudidaya, sehingga tidak mungkin untuk melihat siapa yang ada di dalamnya. Tapi Lin Yan tidak peduli. Dia tidak datang ke sini untuk mendapatkan warisan. Dan menjadi lebih kuat. Dan ketika tingginya mencapai 10 kaki lagi, suasana di sini menjadi lebih dingin, dan ada banyak orang jenius yang berdiri di dua cabang besar. Peri Miaohan, Feng Ruyin, San Guiyan, Nangong Zenyuan dan lainnya semuanya ada di sini.
Kemunculan Lin Yan mengejutkan mereka. Jelas, tidak satupun dari orang-orang ini mengharapkan Lin Yan mencapai ketinggian seperti itu. Tapi mereka tidak punya waktu untuk memperhatikan Lin Yan. Tapi San Guyan dari Sekte Abadi Sanhai menatap Lin Yan dan berkata, "Apakah kamu Mu Yan? Jika kamu melompat dari sini sekarang, aku mungkin bisa menyelamatkan nyawamu, jika tidak." Menatap Lin Yan, dia segera melepaskan niat membunuh. Mendengar ini, semua orang memandang Lin Yan. Tempat ini sudah berada pada posisi yang sangat tinggi dari pohon es, bahkan tidak banyak dedaunan di sini. Pohon es ini tidak ada bedanya dengan yang lain. Sulit untuk terbang di atasnya. Jika Anda melompat turun dari ketinggian seperti itu, biarkan saja sendirian seorang kultivator biasa, bahkan jika Anda mencapai bahkan di alam abadi, tidak ada jaminan untuk bertahan hidup. Jika kamu diam sekarang, kamu mungkin masih bisa menyelamatkan hidupmu. Saat ini, Lin Yan berbicara. Mendengar ini, San Guyan sepertinya mendengar lelucon terbaik dan tertawa terbahak-bahak. "Mu Yan, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu baru setengah jalan menuju alam abadi dan kamu berani mengancamku." San Guyan mencibir dengan dingin dan segera mengambil tindakan sebuah gunung. Lin Yan sama sekali tidak peduli dengan orang ini. Bahkan tidak melihatnya. Karena dia ingin mengambil tindakan, Lin Yan tidak keberatan melawannya. Di sampingnya, Peri Miaohan menatap dengan tatapan rumit di matanya. Tempat ini tidak berbeda dengan tempat lain. Sesampai di sini, hanya San Guyan yang tersisa di antara murid-murid Sekte Abadi Sanhai. Jika dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, dia secara alami dapat menghentikannya. Meskipun San Guyan adalah seorang jenius di Sanhai Xianmen, dia bukanlah jenius yang paling kuat. Oleh karena itu, dalam hal kekuatan, Peri Miaohan tidak kalah dengan dia. Tapi begitu dia mengambil tindakan, dia tidak hanya akan terlibat dalam pertarungan. Ini juga akan berimplikasi pada pavilion Xianyin di belakang mereka. Hal ini membuatnya ragu. Adapun yang lainnya, Nangong Zenyuan dan yang lainnya mencibir. Di mata mereka, Lin Yan hanyalah orang biasa. Mampu mencapai ketinggian seperti itu hanya mengejutkan mereka, tapi itu tidak berarti dia bisa dianggap serius. Jika kamu berani menyentuh dia, kamu akan mati. Pada saat ini, suara sedingin es terdengar. Semua orang tiba-tiba terkejut. Mata mereka terfokus pada gadis itu. Wajah dengan kulit seputih salju memancarkan tampilan sedingin es. Dia berdiri di dahan, seolah-olah dia telah menyatu dengan dunia es dan salju. Pemandangan di sini sangat indah dan indah, tapi tidak sebaik miliknya. "Apa maksudmu?" San Guyan terkejut. Bahkan Wan Juetian dan bahkan Si Zongqing, jenius pertama dari Sanhai Xianmen, mengaguminya, tetapi mereka tidak pernah bisa membuatnya mengatakan sepatah kata pun. Tampaknya semua jenius tidak dapat menarik perhatiannya. Sikap dinginnya, orang-orang di kota Siling semuanya tahu bahwa itu lebih dingin daripada es di istana es yang belum mencair selama ribuan tahun. Tapi sekarang, dia benar-benar membuka mulut untuk seorang pria muda. Apalagi kalau dilihat dari nada suaranya, dia ingin melindungi pemuda ini. "Jika kamu mengambil tindakan melawannya, aku akan membunuhmu." Feng Ruyin berbicara lagi. Meskipun suaranya tidak senyaman suara Peri Miaohan dan bahkan mengandung niat membunuh yang dingin, suaranya enak didengar. Namun, hal ini membuat San Guyan pusing. Tapi dia masih mengertakkan gigi dan berkata, "Nona Su Wenfeng adalah wanita tercantik di kota Siling. Penampilannya memang layak menyandang gelar ini, tapi hanya sedikit orang yang pernah melihat gadis itu beraksi. Saya tidak punya bakat, tapi jika kamu ingin menanyakan beberapa tips kepada gadis itu." Jika tidak diperlukan, San Guyan tidak akan pernah mengambil tindakan terhadap Feng Ruyin. Namun situasi saat ini, dengan banyak orang yang melihatnya, terkait dengan wajah Sanhai Xianmen.
Dia tidak akan pernah mundur. Terlebih lagi, dia tidak percaya juga, di kota Siling ini, selain orang-orang dari Sekte Abadi Sanhai, apakah ada orang jenius yang menjadi lawannya. Feng Ruyin tidak menjawab, hanya berdiri di sana seperti itu, seolah-olah dia tidak peduli dengan San Guiyan sama sekali. Itu adalah perasaan yang sepertinya mengubah warna langit dan bumi, dan tidak bisa menggerakkan wajah siapapun. Merasakan penghinaan seperti itu, San Guiyan segera meledak dengan kekuatan, dan aura Raja Abadi juga terungkap. Untuk sesaat, Namong Zenyuan dan yang lainnya juga mundur sedikit untuk menyerahkan posisi mereka, dan ada cahaya di mata mereka. Kejeniusan semacam ini dapat membuat mereka menantikannya. Mereka juga penasaran dengan tingkat kekuatan para jenius Sanhai Xianmen. Dan mereka juga ingin melihat apakah kekuatan wanita cantik seperti Feng Ruyin sebaik itu, yang lain. Penampilannya secara umum luar biasa. Adapun Peri Miaohan, ekspresinya rumit. Dia tidak menyangka bahwa Feng Qianvilla, yang selalu rendah hati dan acuh tak acuh terhadap urusan dunia, tiba-tiba menjadi menentang Sanhai Xianmen karena Muyan. Ini sangat spesifik. Tampaknya Feng Ruyin tidak hanya tidak mempertimbangkan Sang Wuyan, tetapi juga tidak mempertimbangkan Sanhai Xianmen ribuan tahun. Hanya sedikit orang dari Feng Qianvilla yang mengambil tindakan. Oleh karena itu, banyak orang yang penasaran dengan kekuatan villa ini. Apalagi Peri Miaohan juga sangat penasaran, mengapa Feng Ruyin mengambil tindakan karena penampilan Lin Yan. Mungkin karena Lin Yan berasal dari Lembah Kong. Ketika Peri Miaohan memikirkannya, kekuatan spiritual San Guiyan telah meledak, dan Lin Yan sosok itu bergerak dan berdiri di hadapannya. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Itu hanya Raja Abadi, aku masih bisa membunuhnya. Lin Yan berbicara. Suara itu tidak berbicara kepada mereka, tetapi kepada Feng Ruyin. Mendengar ini, Feng Ruyin berkonsentrasi dan tidak mengambil tindakan sama sekali. Tapi ini membuat Peri Miaohan dan yang lainnya tercengang. Jika dia tidak mencari kematian, orang ini agak tidak terduga. Namong Zenyuan berbicara, dan banyak orang melihat situasi ini dengan jelas. Lin Yan jelas tidak perlu mengambil tindakan. Tapi sekarang dia masih menghadapi San Guiyan. Artinya dia mungkin punya kartu truf, kan? San Guiyan berteriak dingin. Dia tidak mau melawan Feng Ruyin, tapi dia benar-benar ingin membunuh Lin Yan. Oleh karena itu, ketika dia bergerak, pohon es yang dia injak berdesir, lalu dia meninju. Itu keluar seperti gunung. Boom! Pada saat ini, Lin Yan juga meledak dengan kekuatan. Tidak ada lagi api di tinjunya, tetapi kekuatan tubuh reinkarnasi yang sebenarnya. Pukulan ini juga merupakan pukulan reinkarnasi yang nyata. Riak kekuatan spiritual meledak dari kepalan tangan mereka dan melonjak ke segala arah, jatuh ke pohon es bahkan tanpa meninggalkan jejak. Pohon-pohon kuno seperti itu mengejutkan lagi pukulan. Tubuh San Guiyan didorong mundur puluhan meter. Tinjunya berlumuran darah dan penuh tulang. Di sisi lain, Lin Yan aman dan sehat berubah. Kekuatan pemuda ini lebih dari 10 kali lipat dari yang mereka harapkan. Namun, kesenjangan di dunia tidak dapat dijembatani dengan kekuatan. Saat ini, San Guiyan sangat terkejut. Dia memiliki tubuh abadi roh batu dan dapat menyerang seperti gunung. Tidak hanya tubuh fisiknya yang sangat keras, tetapi kekuatannya juga agung dan luas. Namun akibat pukulan ini, tinjunya berdarah dan tulangnya hampir patah. Jika dia tidak memiliki fisik seperti itu, seluruh lengannya akan meledak hanya dengan satu pukulan, bukan? Ini juga membuatnya memeriksa kembali Lin Yan. Meskipun pemuda ini tidak terlalu kuat, kekuatannya luar biasa. Dentang. Tanpa kata-kata tambahan, San Guiyan mengeluarkan senjata abadi. Auranya tiba-tiba menjadi 10% lebih kuat, dan kemudian dia menampilkan seni bela diri yang kuat dari Sekte Abadi Sanhai. Teknik mendaki gunung.
Melihat seni bela diri seperti itu, banyak orang yang terkejut. Selama 10.000 tahun terakhir, ada terlalu banyak orang jenius di Sekte Abadi Sanhai, yang membuat seni bela diri sekte tersebut terus meningkat dan menjadi lebih kuat. Saat ini, teknik mendaki Gunung San Guiyan benar-benar seperti gunung besar yang membombardirnya. Ledakan, tapi ekspresi Lin Yan tetap tidak berubah, dan dia tiba-tiba menyerang dan meninjunya dengan keras. Dalam sekejap, kekuatan ini hancur. Kebaikan. Tidak ada yang menyangka Lin Yan bisa menghancurkan seni bela diri ini dengan mudah. San Guiyan baru saja terkejut dan mengaktifkan kembali senjata abadi di tangannya. Kemudian jimat abadi pada senjata abadi bersinar terang, dan kekuatan dari segala arah dengan cepat berkumpul. Senjata abadi ini sendiri adalah batu abadi seukuran telapak tangan, tetapi berbentuk piramida. Pada saat ini, ia membengkak di tengah badai dan menjadi besar, dan cahaya keemasan bersinar terang, mencoba membunuh Lin Yanzen di bawahnya. Kekuatan seni bela diri semacam ini sudah luar biasa. Bahkan jika Nangong Zenyuan melawannya, itu akan sedikit sulit, bukan? Tapi Lin Yan tidak takut sama sekali. Pedang kuno Taixuan muncul di tangannya dan menunjuk ke arah langit. Tertawa, pedang yang membubung ke langit juga dilemparkan olehnya. Kekuatan ini bukan hanya kekuatan pedang, tetapi kekuatan lain juga meledak. Namun, Lin Yan menyembunyikan nafas kekuatan lain di dalamnya. San Guiyan tidak dapat merasakan pertempuran itu. Bang! Kekuatan pedang menahannya, dan San Guiyan, senjata perihuasan Jinsan, segera meraung dan bahkan terbang keluar. Setengah langkah untuk membunuh alam abadi, kamu sebenarnya bisa bersaing dengan Raja Abadi. Bahkan Peri Miaohan menarik napas dalam-dalam. Pemuda di depannya terlalu mengejutkannya. Dia telah melihat banyak orang jenius, tapi dia belum pernah melihat orang yang bisa melakukan ini. Dan bukankah Lin Yan adalah badan api? Mengapa dia merasa kekuatan spiritual Lin Yan agak misterius saat ini? Ledakan, San Guiyan melambai, dan kilatan cahaya kembali ke senjata abadi yang telah diledakkan. Kemudian dia mengaktifkan senjata abadi itu lagi, membuat rune di atasnya bersinar lebih terang dan kekuatannya bahkan lebih menakjubkan. Seni bela diri San Hexianmen tidak lebih dari itu. Melihat ini, kata Lin Yan. Kemudian pedang kuno Taixuan ditusukkan lagi, dengan bayangan pedang di udara satu demi satu. Setiap pedang tampak biasa tetapi sebenarnya misterius. Bayangan pedang itu akhirnya menyatu dan berubah menjadi pedang yang membombardir senjata abadi San Guiyan dengan ganas. Ding! Suara tajam tiba-tiba terdengar, dan tubuh San Guiyan tiba-tiba bergetar. Dia tiba-tiba merasa kekuatan pedang Lin Yan begitu menakutkan sehingga dia tidak bisa menahannya. Bahkan senjata peri di tangannya tidak bisa menghentikan kekuatan pedang itu. Senjata abadi kelas 2, San Guiyan tertegun, dan benar-benar terpesona oleh kekuatan pedang, dan senjata abadi di tangannya diarahkan ke bawah. Jatuh. Tetapi pada saat ini, energi pedang Lin Yan meledak lagi dan jatuh sekeras bintang. Bang! Kekuatan ini sepenuhnya menembus tubuh San Guiyan, dan auranya menghilang sepenuhnya saat dia masih jatuh. Adegan ini membuat semua orang cemberut. Lin Yan benar-benar membunuh San Guiyan. Itu dia. Tapi kemudian, Nangong Zenyuan berkata dengan lembut di dalam hatinya. Di mata mereka, ini bukan karena kekuatan Lin Yan, tapi karena senjata luar biasa di tangannya. Apa yang digunakan San Guiyan hanyalah senjata abadi kelas 1, dan Lin Yan secara alami menghancurkannya dengan senjata abadi kelas 2. Untuk sementara waktu, meskipun semua orang merasa Lin Yan luar biasa, mereka tidak terkejut seperti sebelumnya. Bagaimanapun, di mata mereka, Raja Abadi tidak dalam kondisi yang menakjubkan. Di era yang indah saat ini, kecepatan kultivasi para jenius ini juga meningkat, dan alam mereka menjadi semakin kuat dan menakjubkan.
Wow, pada saat ini, sebuah suara terdengar. Dari atas pohon es, terdengar suara lain. Namun, cahayanya tidak jatuh saat ini. Namun suaranya terdengar sedikit lebih keras bagi mereka daripada sebelumnya. Hal ini membuat semua orang mengerutkan kening. Berapa tinggi pohon es ini? Tanya Nangong Zenyuan. Legenda pohon es sudah sangat mencengangkan sejak zaman dahulu. Belum ada yang bisa memanjat ke puncaknya. Konon pohon ini menjulang tinggi ke langit, tapi entah benar atau tidaknya saya tidak tahu. Selain itu, catatan kuno tampaknya menunjukkan bahwa ketika istana es pertama kali dibangun, seseorang sedang mengawasi di puncak tertinggi kota Siling, tetapi mereka tetap tidak dapat melihatnya. Kemanapun pohon es mengarah ke langit, awan di segala arah tidak terlihat pemandangannya, kata Peri Miaohan. Pohon yang pernah menembus langit. Beberapa orang jenius lainnya juga menghela nafas. Sepertinya mereka lupa bahwa Lin Yan baru saja membunuh San Guiyan. Kita tidak bisa mencapai puncak pohon es. Itu tergantung siapa di antara kalian yang bisa mencapai lebih tinggi. Peri Miaohan berbicara lagi. Ada banyak warisan di pohon es. Anda dan saya semua berasal dari keluarga terkenal. Jika Anda mewarisinya, Anda tidak dapat melakukannya. Tetapi dikatakan bahwa semakin tinggi Anda pergi, semakin indah, dan ada lebih banyak harta. Dan pada ketinggian ini, bukan berarti semakin tinggi Anda pergi, semakin besar peluang Anda, semuanya hanya bisa bergantung pada keberuntungan Anda. Nangong Zenyuan berkata, setelah kata-kata itu jatuh, dia tidak lagi tinggal, sosoknya bergerak, dan bergegas ke atas seperti burung. Mengaum. Kemudian seorang jenius lain muncul di belakangnya, dan bayangan macan tutul peri muncul, melompat ke dahan. Dentang, dentang, dentang. Semua orang juga memamerkan kekuatan magis mereka dan menuju ke atas. Adapun Feng Ruyin, dia melirik Lin Yan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sosoknya bergerak ke atas seolah menari dengan anggun. Ketika Feng Ruyin pergi, hanya Lin Yan dan Miaohan yang tersisa di sini. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu melakukannya. Jika tersiar kabar tentang pemuda yang bisa dilindungi oleh Feng Ruyin, kamu mungkin akan menjadi musuh publik semua anak muda di kota Siling, kan? Itu berarti Wan Juetian adalah mundur, kalau tidak kamu akan mendengar aku pasti akan datang kepadamu untuk menyampaikan berita ini. Miaohan menatap Lin Yan dan berbicara. Kemudian, Miaohan juga bergerak dan berjalan ke atas. Pada titik ini, bahkan aura jenius ini pun menjadi berantakan. Bahkan pernapasan pun sulit dipertahankan. Namun mereka tetap pantang menyerah dan ingin pergi ke tempat yang lebih tinggi. Harus dikatakan bahwa selain bakat alaminya, orang-orang ini juga memiliki ketekunan yang luar biasa. Adapun Lin Yan, cahaya di mata perinya bersinar terang, dan kemudian juga naik ke atas. Yang lain hanya ingin mendapatkan harta karun itu. Tapi dia ingin mencapai puncak pohon es. Dia ingin tahu apa yang ada di puncak pohon es. Pohon kuno ini mengandung terlalu banyak rahasia. Sekarang Lin Yan ada di sini, dia tidak ingin pergi seperti ini.